Rumah sakit Pelita Sehat yang terletak di tengah kota dikenal sebagai salah satu rumah sakit paling sibuk. Banyak kasus darurat yang masuk, terutama di ruang UGD yang selalu dipenuhi pasien. Namun, di balik hiruk-pikuknya, rumah sakit itu menyimpan sebuah cerita menyeramkan yang hanya diketahui oleh segelintir orang, terutama mereka yang pernah bertugas di shift malam. Malam itu, Rina, seorang dokter muda yang baru saja lulus, mendapat giliran shift malam di UGD. Ini adalah kali pertamanya bertugas di malam hari, dan ia berusaha tetap waspada meski rasa kantuk mulai menyerang. Pasien terakhir baru saja dipindahkan ke ruang rawat dan akhirnya Rina bisa duduk sejenak untuk istirahat. Suara monitor jantung yang berdetak pelan mengisi ruangan, mengiringi kesunyian malam. Tiba-tiba telepon di meja resepsionis berdering, memecah keheningan. Rina segera mengangkat telepon itu. UGD, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan nada formal. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara napas berat di ujung sana. Rina merasa ada yang aneh, namun ia mencoba mengabaikannya. Halo, apa ada yang bisa saya bantu? Tanya Rina lagi, namun tetap tidak ada jawaban. Napas berat itu semakin terdengar jelas, membuat Rina merinding. Ia menutup telepon dengan cepat-cepat dan kembali duduk, mencoba menenangkan dirinya. Beberapa menit kemudian, telepon kembali berdering. Kali ini, Rina merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Dengan ragu, ia mengangkatnya lagi. Saya bisa membantu? Suaranya sedikit bergetar. Kali ini, suara napas berat itu berubah menjadi bisikan pelan namun jelas. Tolong, datang ke ruang tirai 4. Rina terdiam sejenak. Ruang tirai 4 adalah salah satu ruang isolasi yang sudah lama tidak digunakan karena adanya renovasi. Tidak mungkin ada pasien di sana. Siapa ini? Tanya Rina. Namun, telepon itu langsung terputus. Perasaan tidak nyaman mulai merambat di tubuh Rina. Ia memutuskan untuk memeriksa ruang 304, berpikir bahwa mungkin saja ada kesalahan. Ia berjalan menyusuri koridor yang sepi, suara langkahnya bergema di lantai yang dingin. Saat tiba di depan pintu ruang 304, ia melihat bahwa pintu itu sedikit terbuka. Dengan perlahan, Rina mendorong pintu itu dan masuk. Ruangan itu gelap, hanya ada sedikit cahaya dari luar yang masuk melalui jendela kecil. Di tengah ruangan ada sebuah ranjang dengan spray putih yang tampak lusuh, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Rina hendak berbalik pergi ketika tiba-tiba pintu tertutup dengan keras. Ia tersentak dan berlari ke arah pintu, mencoba membukanya, tetapi pintu itu terkunci rapat. Rina mulai panik, dadanya terasa sesak. Ia menggedor pintu memanggil siapapun yang bisa mendengarnya, tetapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba, Rina merasakan udara di sekitarnya menjadi sangat dingin. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu yang bergerak di atas ranjang. Dengan perasaan ngeri, ia menoleh dan melihat seorang pasien berbaring di sana. Tubuhnya kurus kering dan matanya terpejam rapat. Namun, yang paling mengerikan adalah wajah pasien itu tampak pucat pasi, seakan-akan dia sudah meninggal sejak lama. Dokter, tolong aku. Suara parau itu terdengar dari mulut pasien yang tampaknya sudah tidak bernyawa. Rina mundur. Kakinya gemetar. Pasien itu tiba-tiba membuka matanya, dan kedua bola matanya kosong, hitam sepenuhnya. Ia mengulurkan tangannya yang kurus ke arah Rina, memohon dengan suara yang semakin serak dan menakutkan. Rina tidak bisa bergerak. Tubuhnya seakan-akan terkunci di tempat, dipenuhi rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dokter, tolonglah aku. Suara itu terus bergema, kini terdengar lebih jelas, lebih menekan, seakan-akan berasal dari segala arah. Tiba-tiba, lampu ruangan itu menyala dengan sendirinya. Pasien di atas ranjang menghilang dan pintu terbuka dengan sendirinya. Rina terjatuh ke lantai, terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Saat rekan-rekannya menemukan Rina di ruang tirai 4, mereka hanya menemukan seorang dokter muda yang terguncang hebat, wajahnya pucat dan matanya penuh ketakutan. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang ia alami, hanya bisa berulang kali mengatakan bahwa ia harus berhenti dari pekerjaannya di rumah sakit itu. Malam itu, Rina mengajukan pengunduran diri. Dan meskipun cerita tentang ruang tirai 4 menjadi semakin terkenal di kalangan staf, tidak ada yang berani memeriksa ruangan itu pada malam hari. Panggilan telepon misterius itu pun masih sering terdengar di UGD setiap malam, seakan ada jiwa yang tidak pernah mendapatkan pertolongan terakhirnya.